serta perkenanan Tuhan, kita boleh merayakan Natal di sore hari ini, yaitu Natal Rayon 3 Jemaat Efata Maranatha tahun 2024. Kita berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Natal ini dibawa sorotan tema, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 15, dan subtema damai Natal mempersatukan kita menyongsong masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Yang pertama saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Jika saya untuk menyapa, yang pertama dengan penuh kasih saya menyapa yang terhormat Ketua PHMJ dan staf majelis jemaat. Yang kedua, yang kami hormati hamba Tuhan Bapak Pendeta PH Yasu Emis. Yang ketiga, yang kami hormati Sekretaris Urusan. Yang kami hormati Koordinator Rayon dari Rayon 1 sampai Rayon 4. Yang kami hormati Majelis Jemaat terkhususnya di Rayon 3. Yang kami hormati pengurus unsur Rayon 3, PW, PKB, PAM, dan juga PAN. Yang kami hormati dan yang sangat kami sayangi seluruh warga jemaat Efata Maranatha yang boleh hadir di dalam Natal Rayon 3 Jemaat Efata Maranatha tahun 2024. Kita berikan sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama selama beberapa waktu ke depan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga, kesan dan pesan Natal. Yang keempat, penyerahan bingkisan Natal. Yang kelima, istirahat dan drama tama. Dan yang keenam adalah penutup. Baik, sebelum kita masuk ke acara yang kedua, yaitu ibadah, kita akan menyaksikan dulu secara bersama-sama persembahan dari paduan ukulele Rayon 3.
Ada banyak pengalaman yang kita rasakan, bahagia dan derita silih berganti, sukses dan gagal datang berulang. Kadang kita tersenyum, kadang pula kita menangis. Keadaan dunia dengan diskusi yang mimpi membuat hidup terasa begitu mencengkam. Di berbagai tempat Allah mencoba meninggalkan puing-puing kehancuran, kekerasan antar manusia dan bahkan antar Tuhan menjadi hal yang biasa dilakukan. Manusia saling menyakiti dengan kejam sambil meneriakkan nama Tuhan dengan bangga. Di sekitar kita juga ada miskin, menderita di dalam diri atau bahkan kitalah yang mengalaminya. Oleh sebab itu, untuk mereka berita Natal diperdengarkan. Sejenak kita berkumpul saat ini melepaskan beban yang menekan kita untuk mendengarkan cerita cinta saat Allah datang dan menjadi manusia dalam Tuhan Kristus. Ya Kristus, Putra Natal yang hidup, kehadiranmu di tengah dunia ini merupakan suatu dambaan setiap orang percaya untuk menerima sukacita, damai sejahtera serta pembaharuan hidup, agar merobohkan tembok perbedaan untuk hidup bersatu di dalam kasih, agar damai sejahtera menjadi milik kami dan Allah dimuliakan. Mari kita segera pergi ke Bethlehem untuk menjumpai Sang Mesias. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan dalam menyanyi dalam nyanyian Rohani 39 ayat 1 dan 4. Hai mari berhimpun.
menutupi samudra raya, dan roh Allah yang melayang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pembakaran yang pertama oleh Ibu Pendeta Sus Paulo Magita Martino PH Indonesia. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Pembakaran yang kedua oleh Korinata ayat 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di bawah laut. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbungkus dengan kain dan yang terbaring di dalam kain. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Pembakaran ini yang ketiga oleh Koordinator PKPI ayat 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Pembakaran ini yang keempat oleh Koordinator PB ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pembakaran lilin yang kelima oleh Koordinator PAM ayat 3.
Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Pembakaran lilin dikenal oleh koordinator PAM Rayoni. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Pembakaran lilin yang ketujuh oleh perwakilan KSP, Ketua KSP 1.
Tuhan, di tengah-tengah persekutuan persaudaraan kami, umat-Mu, Jemaat GKI Fratan Marannu Rayon 3. Hari ini kami khususkan waktu kami bawa anak-anak kami. Kami persembahkan hari ini, waktu ini untuk merayakan Natal Kristus. Sejenak kami akan dengar sabda-Mu. Kuasai pikiran dan hati kami supaya kami sungguh-sungguh pulang. Ada sesuatu yang besar kami alami di malam Natal ini. Berfirman ya Tuhan, kami semua sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus, Putra Natal kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak sekalian, di mana-mana kalau saya pimpin bahas selalu bilang begitu. Saya tidak yakin kalau di rumah ada sempat baca kitab. Jadi pertemuan begini mari kita baca kitab. Di mana-mana juga saya bilang yang lahir tahun genap baca ayat genap, yang lahir tahun ganjil baca ayat yang ganjil. Kalau seluruh tanggal lahir duduk manis dulu. Mari saya baca dulunya dan mulai dari yang lahir tahun genap. Gembala-gembala, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nanti yang selanjutnya baca di rumah. Kita sampai 10 saja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para teman-teman pendeta, anak-anak Tuhan sekalian, salam sejahtera, shalom. Salam anak-anak, shalom. Natal harus sukacita. Kita patut menaikkan pujian syukur yang banyak-banyak. Orang membeli nanti banyak tete manis. Karena 1 tahun, hampir 1 tahun, Tuhan telah memimpin dan menyertai hari-hari hidup perjalanan kita semua. Amin. Bayangkan dari tanggal 1 Januari sampai sekarang tanggal 10. Tinggal 14 hari lagi kita akan merayakan bersama-sama dengan semua orang percaya di dunia ini peristiwa besar kelahiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Kita bisa ada sampai dalam perayaan Natal ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu di malam perayaan Rayon 3 Jemaat GKI Marannu ini satu saja yang ada dalam pikiran kita bersyukur untuk Tuhan. Sebelum sampai hari ini di mana-mana kita lihat orang cepat Tuhan panggil bulan. Bulan minggu lalu ketua agama kita di jemaat Bethlehem putus nafas pas sementara pendeta pimpin ibadah dan pendeta pas mutasi. Pendeta mau mutasi, ketua agama mungkin kebetulan putus atas majelis misi-misi Bapak Pendeta ketua agama memang disana. Jadi kita bersyukur di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan hidup kita, Tuhan masih sertai kita sampai hari ini. Kasih sayang Tuhan selalu nyata bagi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak Tuhan sekalian. Kita sudah boleh mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Semua orang boleh sakit, tapi semua orang juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Semua itu karena kasih sayang Tuhan.
tahun perjalanan hidup ini Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Ia beri kuat, beri hibur di saat mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya kecewa, hilang damai dalam hidup pribadi keluarga, anak-anak hilang damai sejahtera, istri hilang damai sejahtera. Di saat-saat kita mungkin khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, maupun ada pergumulan-pergumulan kita sepanjang hampir 1 tahun ini yang kadang-kadang membuat damai sejahtera itu hilang karena ada pergumulan besar dengan masa depan anak-anak kita. Tetapi juga pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu. Mungkin Bapak Ibu teman-teman pelayan ini dalam kehidupan bergereja, berjemaat, pasti ada banyak tantangan di dalam jemaat ini. Terkadang sebagai pendeta, pelayan, pengurus wadah-wadah ini, kita sudah berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik bagi jemaat. Pulang dari rumah sukacita, pergi keluar dari rumah melayani sukacita, tapi pulang damai hati, damai sejahtera. Kita sudah bersama mempersembahkan yang terbaik bagi umat ini, domba-domba Tuhan ini, tetapi selalu dinilai kurang. Kita sudah keluar berdoa, Tuhan tolonglah hamba-Mu ini, urapi saya, beri kuat bagi saya, mampukan saya mau berikan yang terbaik. Damai sejahtera full dalam hati, tapi pulang masuk di dalam kamar menangis karena kadang-kadang di sini pelayanan kurang bagus, khotbah kurang bagus, damai hilang. Kadang-kadang damai hati kita dalam sektor ini, di mana-mana sih pelayanan, damai sejahtera itu hilang karena orang kita layani begitu jahat. Hati mereka busuk. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman pelayan di perayaan Natal ini, saya mau bilang satu hal. Kalau dalam pekerjaan Tuhan saudara hilang damai hati, mungkin saudara terpaksa mencucurkan air mata. Kuatkanlah dan teguhkan hati. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Iya pendeta, tapi saya ini manusia, sakit hati. Saya sudah berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi domba-domba punya Tuhan ini. Saya sudah berusaha bekerja keras, sudah melakukan yang terbaik. Sebagai anak-anak saya sudah berikan yang terbaik untuk papa dan mama. Sebagai suami saya sudah berusaha berikan yang terbaik untuk istri saya. Istri sudah buat yang terbaik untuk suami. Ibu bapak halo. Di jemaat saya bilang, kadang-kadang di dalam keluarga seorang istri tidak dihargai oleh suami. Amin. Jangan bilang nanti suami takut. Jangan bilang.
Tapi saya mau bilang satu hal. Dalam keluarga mungkin saudara tidak dihargai, tetapi dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan pakai saudara luar biasa. Amin. Papa boleh tidak hargai saya, tapi di jemaah saya hebat. Persoalan apapun kita alami, kita damai hati. Di mana perayaan Natal ini? Saya juga mau bilang satu hal. Mungkin kan yang saya katakan tadi, dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat ini kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi hasilnya selalu kecewa, dikecewakan. Saudaraku, malam perayaan Natal damai di hati, damai sejahtera. Semua bilang satu hal. Kalau kena pekerjaan Tuhan atau dalam keluarga, dalam persekutuan, saudara melakukan yang terbaik, tapi saudara menangis, pandanglah itu sebagai satu keindahan di dalam Tuhan. Amin. Di luar Tuhan saudara sakit hati, damai sejahtera hilang. Pandanglah Tuhan Yesus. Saudara bilang untuk Tuhan, Tuhan ketika lahir diperlakukan, ketika hidup berkarya diperlakukan seperti itu. Sekarang ini saya sementara berada pada jalan, satu keindahan di dalam Tuhan. Di luar Tuhan memang saya hilang damai sejahtera. Tuhan pasti akan datang mengasihi karena Dia mengasihi saudara. Dalam keluarga, dalam persekutuan bergereja, berjemaat, tapi juga dalam pekerjaan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, karena itu Dia datang ke dunia. Dialah Immanuel. Penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi saudara. Kasih Tuhan selalu sempurna dalam hidup saudara. Jika damai sejahtera hilang, Bapak Ibu, hidup jemaat 453 berkata, biar kawan lain hilang rasa. Ya, itu dua sahabat, biar kawannya asal Yesus seorang setia. Tapi kalau dalam hidup jemaat mengatakan Yesus kawannya setia. Mungkin dalam kehidupan keluarga saudara kehilangan sahabat, orang-orang yang saudara kasih, saudara dikhianati, hilang damai sejahtera. Dalam persekutuan bergereja, berjemaat, dalam pekerjaan Tuhan, saudara merasakan seolah tidak ada orang lain lagi, tidak ada orang yang memperhatikan saya, tidak ada orang yang menghargai saya. Hidup jemaat mengatakan, biar orang lain menghilang, tidak mengasihimu, tapi Yesus sobatmu yang setia. Kisah ini kisah nyata dari Yosef Scriver. Tapi boleh lihat, biasanya setiap laut di bawah tuh ada. Yosef, dia punya calon istri. Ia yang sungguh-sungguh dia kasihi, dia sangat sayang pada istrinya. Hingga waktu ketika mulai mau besok menikah, hari ini calon istrinya tengah lama meninggal dunia. Saudara bisa bayangkan, besok mau menikah, hari ini istrinya meninggal. Istri yang paling dia sayang. Begitu sedihnya dia hidup sama tangkara di dusun, di dekat orang itu dia hidup sendiri. Dia mengasihi orang lain, dia menolong orang lain. Suatu malam dia tulis, saya ini untuk ibunya. Dia tulis untuk ibunya.
yang saya sayangi, dia teladan. Tapi Yesus langsung bagi saya. Dia tidak merasa sendiri. Itulah damai yang dia gunakan bagi orang-orang yang selalu berharap, selalu mengarahkan matanya pada Yesus yang Immanuel ini damai sejahtera. Pernyataan Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak Tuhan yang saya kasihi, tema Natal kita ini tema nasional. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Cuma saya memberikan perhatian khusus dari subtema kita ini. Damai Natal kiranya, ini ada harapan. Damai Natal kiranya mempersatukan kita. Sadar kita bahwa ada kerikil-kerikil kecil yang merenggangkan persekutuan persaudaraan kita. Sebab memang nobody perfect, tidak orang yang sempurna. Kita punya harapan yang besar. Jika damai Natal bisa mempersatukan kita, maka kita pasti akan punya masa depan yang baik. Bapak Ibu, ada dua hal yang mari kita refleksikan di malam perayaan Natal ayat 2 ini. Ibu bapak dan semua anak-anak Tuhan sekalian, apa berita Natal yang pertama ketika malaikat datang? Anak Pak, coba anak Pak. Halo. Berita Natal yang pertama apa? Kalau kepada Yusuf dan Maria ada, juga kepada para gembala. Sudah kepada para gembala. Beritanya apa? Jangan lihat bapak pendeta di kita. Apa berita yang pertama kepada para gembala? Hari ini telah lahir bagimu itu kepada Maria Magdalena. Lalu kepada gembala-gembala, telah lahir bagimu. Ini bukan suasana benar. Tapi coba Bapak Ibu anak-anak Tuhan simak baik-baik kisah perjumpaan malaikat dengan Maria Magdalena, tapi juga perjumpaan malaikat dengan para gembala. Berita yang pertama-tama adalah jangan takut. Amin. Jangan takut. Apa artinya? Maria dan Yusuf bereskan dulu hubungan dalam keluarga. Itu syarat sukacita Natal masuk. Berita sukacita akan hadir dalam keluargamu. Perbaiki dulu. Alkitab berkata kenapa? Yusuf terima Maria, terima kekurangannya, terima dia sebagaimana dia ada. Dalam setiap persoalan itu ada rencana, ada maksud Tuhan, ada hikmat yang besar. Jadikan matamu dan lihatkan persoalan. Nah kita bilang Yusuf terima Maria. Oke siap. Kalau kau sudah terima Maria, maka sudah kita datang ke Maria. Maria apa? Setelah buang rasa ketakutan itu, Maria, kau akan mengandung. Bereskan semua dulu. Terima satu yang lain. Terima kelemahan dan kekurangan orang lain dalam persekutuan kebersamaan berjemaat. Itu syarat supaya apa? Kau dapat sukacita. Ada sesuatu yang Tuhan mau karuniakan, Tuhan mau berikan dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan Rayon 3 ini, tapi juga dalam persekutuan berjemaat dan bergereja. Damai dulu. Yang kedua, kepada gembala-gembala, firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut pada
kegelapan malam. Jangan takut di tengah-tengah berbagai soal yang Bapak Ibu anak-anak Tuhan, anak-anak para remaja yang saudara alami dalam hidup. Sama tanya anak-anak remaja, siapa yang suka takut setan? Ayo jujur. Ya, siapa itu? Bukan yang apa dia mau Ustaz, gaya cepat itu ada setan itulah. Siapa yang suka takut setan? Ayo, siapa suka takut setan? Kalau hari ini saudara takut setan, tadi malam saya khotbah di ibu-ibu anak siswa, harus berubah, pindah jalur. Bilang untuk setan, sorry ya, saya nggak Tuhan, siapa takut? Buang dulu segala ketakutan itu. Natal ini mengajak kita supaya kita buang ketakutan, hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan. Kalau setan tunjuk muka begitu, lihat dia lagi, karena memang takut dia lagi. Kalau anak-anak takut setan, maka setan berani. Kalau anak-anak Tuhan berani, maka siapa yang takut? Siapa yang takut kalau kita berani? Setan yang takut. Bilang untuk setan, sorry ya. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna yang kita bisa ambil dari dua pembacaan, dua kisah tadi? Pertama, jangan takut dulu pada kegelapan malam. Jangan takut pada berbagai persoalan yang terjadi. Hilangkan, buang semua itu dulu. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu Immanuel. Dia beserta kita semua. Mari kita seperti Raja Daud. Saya percaya kita punya kekelaman hidup banyak. Kalau kita mau jujur, kekelaman hidup kita banyak. Bahkan bayang-bayang kekelaman malam. Hidup dalam kecemasan. Raja Daud berkata bagaimana? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Siapa dia? Kristus Yesus Sang Mesias yang adalah Immanuel. Dia beserta. Amin. Harus sungguh-sungguh yang kita suka saudara. Jangan takut. Malam hari ini agar supaya damai sejahtera ada bagi kita. Buang rasa iri hati itu. Saya percaya lain dia tidak ada. Ini bicara umum saja. Buang sifat-sifat sombong, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Buang kekelaman itu. Kalau mau suka kita mau sebagai saudara. Buang sifat-sifat karakter yang suka cerita orang lain, cerita orang terbaik. Apalagi kita pendeta pelayan gereja yang adalah hamba Tuhan ini. Saya bisa bilang ketika saya jadi ketua kelas, kalau pendeta-pendeta bikin salah, saya bilang begini, Tuhan terlarang. Cuma Tuhan lihat dan dunia bilang begini, saya bawa hamba Tuhan lucu-lucu. Sama para pelayan, pengurus ini lucu-lucu. Kita tidak jadi hamba Tuhan, tapi jadi hamba Tuhan. Kayak pendeta ya. Kalau pendeta bilang di sini ada kan? Pendeta siapa yang biasanya di Ramil, Korea Timur, di Budi. Andi Abes. Di Rayon 3 ini ada kan? Dia pakai baju mana? Saya yakin di sini tidak. Bapak Ibu, para pelayan,
para pemuda, remaja, anak-anak Tuhan sekalian. Mari di malam perayaan Natal itu, syarat pertama tadi, buang semua dulu yang gelap-gelap, yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam kekelaman. Itu syarat firman Tuhan akan membawa sukacita dalam hidup pribadi, pekerjaan, pelayanan kita. Dan yang berikut Bapak Ibu sekalian, baik para pendeta, hamba Tuhan, dan suara warga, anak-anak Tuhan, pegawai negeri di kantor, yang kadang saudara bekerja di rumah, tapi saudara selalu dinilai oleh manusia selalu kurang. Kalau saudara sedih, sekali lagi, kalau saudara menangis dalam pekerjaan pelayanan, pandang itu sebagai sebuah keindahan dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, di luar Tuhan sakit hati, tapi biar untuk diri sendiri sukacita di dalam Tuhan. Yang berikut, jika kita punya sukacita mengharapkan bahwa kita akan hidup penuh harapan, memang tema nasional begitu. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kalau sudah buang semua sifat-sifat iri hati, dengki, yang dan lain-lain, maka penyertaan Tuhan pasti sempurna, bimbing kita ke masa depan seperti Tuhan bilang gimana. Lalu mereka bilang apa? Mari kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu simbol masa depan hidup kita. Masa depan kita di sana. Masa depan anak-anak kita di sana. Tujuan pelayanan pergi bergereja, tujuan kita jelas di sana. Di masa depan kita, apa yang kita harapkan ada di sana. Yang kedua, masa depan adalah kehidupan yang kekal. Artinya kita hebat di dunia, tapi kita mau perlu hidup yang kekal. Dan dia itu ada di dalam Kristus Yesus yang datang buat kita sekalian. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan semangat bagi kita semua memasuki tahun 2025 yang penuh harapan. Orang boleh bilang masih rahasia, tidak ada rahasia. Dalam keyakinan Kristen, masa depan adalah masa lebih baik yang akan disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Di saat suasana mulai berubah, di saat mata-mata mulai mewarnai munculnya dan melintas bukti-bukti pengharapan. Ketika cahaya kebesaran memancarkan kebanggaan, tak kala induk-induk meronta-ronta kekiraman menyambut jalan demi menyinari. Sudah siapkah kita untuk menyambut kerajaan? Wahai Desember 2024, engkau kembali meninggalkan kandang yang hina menjadi saksi. 2000 tahun yang lalu kembali mengingatkan tentang peristiwa kelahiranmu. Kandang binatang yang hidup di mana
Iya, menurut dengan Tuhan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal dari pintu surga Allah. Kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal dari kita semua. Kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal dari kami semua. Kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kami ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Iya. Jemaat pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera putra Natal Tuhan kita, dan hiduplah selalu dalam damai sejahtera sebagai seorang sahabat serta saudara satu dengan yang lain, sesuai dengan amanat Natal ini. Dan teruskanlah kabar sukacita ini kepada setiap orang, bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang. Saudara jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiran masing-masing pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sukacita Natal memenuhi hidup saudara. Kiranya cinta kasih Allah melindungi hidup saudara. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menjadi milik saudara. Kiranya kedatangan Kristus kembali menjadi milik saudara yang tersiap menyongsong masa depan bersama Tuhan.
Ibu Pendeta Sus yang kami hormati, Bapak Pendeta Yasmin yang sudah memimpin kita pada di malam hari ini, agar kebenaran nanti yang berkat kita semua diberkati Bapak dan keluarga dan keluarga. Yang kami hormati Ketua Koordinator Suku bahkan Majelis Jemaat KHWB hari ini, yang kami hormati semua anggota jemaat Rayon 3 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai tema Natal di hari ini. Mari kita pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem. Sorry, bukan ke Yerusalem tapi ke Bethlehem. Itulah penantian Yesus lahir. Itu kerja-kerja kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kontribusi pelayanan di Rayon 3 juga terjadi kerja-kerja kecil. Untuk itu kerja-kerja kecil itu yang menjadi halangan bagi kita semua, baik sebagai ketua koordinator intra, ketua KSP, bahkan anggota jemaat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kami sebagai pengurus jemaat, kita sudah maksimalkan pelayanan di dalam jemaat, tetapi kami adalah manusia biasa. Untuk itu, kalau kita salah, tolong dimaafkan di dalam segala keterbatasan kami. Untuk perlu ada bersama-sama untuk membangun pelayanan ini. Itulah sebabnya suatu hal yang luar biasa kepada kita semua. Bagaimana kita mendorong pelayanan ini bisa berjalan seluruh pelayanan yang harus kita jalani. Untuk itu kita perlu keterlibatan kita semua untuk menunjang pelayanan itu, untuk menjawab tantangan dan persoalan dalam jemaat itu. Kita tidak perlu takut karena ada suatu tema yang menyatakan damai Natal, mempersatukan kita menyongsong masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Itulah hal yang luar biasa untuk menjadi penopang untuk kita ada dalam pelayanan di kebun anggur ini untuk masa depan kita semua. Untuk itu kita perlu ada kontribusi pelayanan di dalam jemaat melalui semua interjemaat, terutama anggota jemaat. Selamat Natal 25 Desember 2024 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, itu dia hari tahun ini. Saya silakan berdiskusi. Mungkin bisa terus menyerahkan kisah. Mari kita bisa memulihkan hubungan.
sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua.